elemen mesin ini dimulai dengan teori kegagalan. Mengapa demikian? Karena inti dari analisa kekuatan elemen mesin itu adalah untuk memberikan penilaian akhir tentang apakah material atau komponen yang sedang dianalisa tersebut kuat atau tidak. Kita sebut gagal jika tidak. Nah, berbagai teori dibangun bergantung pada jenis beban dan kekuatan materialnya, karakteristik dari materialnya. Nah, untuk static dan fatigue failure, kita akan simpan aplikasinya ketika kita membahas komponen-komponen elemen mesin secara lebih rinci. Jadi langsung di aplikasi untuk komponennya. Untuk itu kita mulai dengan elemen mesin yang paling utama atau paling banyak, ya paling banyak. Hampir setiap konstruksi struktural mesin itu memiliki komponen ini yang kita sebut sebagai join atau sambungan. Mohon tunggu sebentar, saya akan aktifkan papan tulisnya. Apakah sudah terlihat di sini papan tulisnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi dari sekian banyak komponen elemen mesin yang akan kita pelajari di elemen mesin 1 dan 2 itu, komponen yang paling umum, komponen utama yang paling umum ada pada struktur mesin itu adalah sambungan. Nah, jenis sambungan ini ada bermacam-macam, ditinjau dari jenis komponennya, ditinjau dari tujuannya. Kalau dari peruntukannya, ada istilah sambungan permanen. Ada sambungan yang detachable, jadi bisa dibongkar pasang, ya. Kita sebut non-permanen. Nah, permanen ini cirinya adalah untuk disassembly komponen yang ada di dalam sambungan itu harus dengan merusak part sambungannya. Contoh, kalau kita ngelem, kalau sudah terlanjur mengeras lemnya, maka untuk memisahkan komponen yang disambung tadi kita harus merusak lemnya. Bisa dengan cairan kimia, bisa dengan dipukul, ya. Nah, itu tandanya permanen. Sedangkan kalau yang non permanen itu contohnya adalah baut yang bisa dibongkar pasang. Nah, di sini yang permanen itu pertama ada adhesif. Tapi adhesif ini di dalam kurikulum kita elemen mesin 1 tidak mendapatkan tempat untuk analisa kekuatannya karena memang rumit. Jadi ada mata kuliah pilihan terkait masalah adhesif ini. Padahal teknologi adhesif ini semakin berkembang dengan kebutuhan struktur ringan, karena yang paling sesuai untuk struktur ringan itu ya sambungan adhesif ini. Ya. Kemudian sambungan permanen berikutnya apa? Saudara coba sambil cari contohnya di sini. Sambungan permanen lainnya apa? Yang harus dirusak ketika harus memisahkannya. Flash, Pak. Flash, betul sekali. Kemudian ada lagi?
adhesive, plus, terus apa? Rivet. Rivet itu keling ya. Ya, untuk memisahkan bangunan yang di rivet, saudara harus mematahkan kepala rivetnya, baru bisa dilepas. Nah, sedangkan yang non permanen, detachable, ada apa saja di sini contohnya? Baut dan mur ya, satu pasang. Ada lagi yang non permanen di sini sambungannya? Tidak ada, hanya baut dan mur saja. Ya, sambungan yang lainnya masih ada yang non permanen, misalkan yang menggunakan suaian sesak, suaian paksa ya. Nah, itu non permanen. Untuk melepaskannya tidak harus dirusak, cukup dipanaskan saja ya. Hingga salah satunya mengembang, kemudian jadi kendur dan bisa diambil. Atau diambilnya dipaksa pakai tracker ya, seperti kalau saudara di bengkel itu untuk mengambil rotor dinamo dari crankshaft depan, saudara pakai tracker ya kan. Mengambil bearing juga demikian, pakai tracker. Harus dipaksa karena pasangannya adalah suaian sesak. Nah, tapi itu tidak dimasukkan di sini. Jadi kuat sambungannya, tetapi tanpa bahan tambahan, hanya masalah geometri saja yang dimanfaatkan. Nah, itu juga join, tetapi tidak dianalisa di sini, tidak dimasukkan kategori sambungan di sini. Nah, ini dari bendanya. Sedangkan masing-masing ini nanti akan memiliki karakteristik pembebanan. Ada yang menerima beban statik, ada yang menerima beban statik. Siapa? Ya semua komponen ini, adhesif, plus, keling, baut, mur, semuanya bisa menerima beban statik maupun beban statik, beban cyclic. Ya. Bahkan jika beban impact. Nah, analisa impact ini tidak kita sertakan di dalam kurikulum Helm 1 ini. Saudara akan fokus di dua ini. Beban statik ini juga memiliki beberapa karakteristik. Masih ingat, ada beban statik apa saja di sini? Kalau sambungan. Sambungan itu ada beban yang konsentrik, artinya bebannya melalui pusat sambungannya. Ada yang eksentrik, ini jenis bebannya ya. Ada konsentrik, ada eksentrik. Contoh misalkan sambungan baut atau sambungan rivet, single lap join misalkan seperti ini. Ditumpuk di single lap joinnya itu ada dua pelat begini, yang satu ditumpuk di atas pelat lainnya. Kemudian kita buat sambungan rivetnya di sini. Setelah itu kita aplikasikan bebannya. Beban tarik. Saya gambar dua ini ngerti maksudnya ya. Ada pandangan depan, ada pandangan samping ya. Tidak bingung. Nah, disebut konsentrik jika setelah kita mencari pusat sambungannya, misalkan berada di rivet yang tengah,
beban yang bekerja ini memiliki line of action atau garis kerja yang melalui titik pusat sambungan tersebut. Maka itu namanya co-centric. Karena co, dia punya common point, punya titik temu. Dan bertemunya adalah di pusat sambungan. Maka disebut co-centric. Sedangkan untuk kasus yang eccentric, misalkan kita punya bracket yang ditempelkan di dinding, dia dipasang di body fix, seperti ini. Nah, kemudian kita buat risetnya di sini. Terus kita berikan beban di ujungnya. Nah, kalau dilihat dari tampak sisi lainnya, tampak ini kan tampak samping ya. Kalau tampak yang ini tampak depan, kemudian ini tampak sampingnya. Dia memiliki pasangan sifat seperti ini. Nah, misalkan ya. Nah, pusat sambungnya berada di sini. Di sini. Dengan bebannya ada di ujung sana. Karena tidak berbagi atau tidak bertemu garis kerja gaya dengan pusat sambungannya tadi, maka disebut sebagai eksentrik, maka ada jaraknya di sini. Nah, apakah itu mempengaruhi perilaku dari sambungan? Ya, karena akan mempunyai jenis beban yang berbeda antara konsentrik dengan eksentrik. Kalau di konsentrik, maka bebannya hanya beban geser, tidak ada beban bending. Sedangkan beban eksentrik yang mengakibatkan momen. Momen ini mengakibatkan beban tambahan pada komponen sambungannya. Nah, itu nanti terkait dengan failure mode-nya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Belum, Mbak. Ya, baik. Nah, ini tadi pembuka. Saya akan lanjutkan coret-coretnya nanti. Ya, sekarang kita ke PowerPoint-nya dulu. Bisa terlihat ya slide-nya ya. Saya terdengar jelas enggak ya? Jelas, Pak. Oke. Dengar jelas, Pak. Dengar, Pak. Ya. Ini yang tadi kita jelaskan. Ya. Selain yang kemarin tadi ada reset, development, metal stitching, metal dengan metal, kemudian ada yang dilelehkan, hampir sama dengan welding, ada adhesif lagi di sini. Tidak dituliskan adhesifnya. Kemudian detachable ada baut, ada cotter, ada pasak, ada senap ring. Ya, semuanya bisa dibongkar pasang. Kita skip saja, tadi kita introduksi. Nah, sekarang dari sisi keling, sambungan keling tadi kita jelaskan. Di sini ditunjukkan contoh-contohnya. Ya. Ada beban itu yang konsentrik, seperti lap joint yang kita jelaskan tadi. Ada yang eksentrik. Ini sekedar mengulang saja, tetapi di sini diberikan
lebih banyak contoh. Di sini untuk single lap join, nah ini single lap join ya. Kemudian di sini ada double lap join. Ini masalah geometri sambungan saja yang membedakan. Ya. Ada pengaruhnya nanti pada nilai tegangannya. Ya. Antara yang single lap join dengan double lap join. Nah, perbedaan geometrinya apa? Kalau single lap join, plat yang disambung itu langsung bertemu. Dan beban ditransmisikan langsung dari kontak dengan rivet. Maka bebannya langsung didistribusikan di sini. Sedangkan kalau double lap join, platnya tidak bertemu langsung. Tapi dia membutuhkan tambahan plat untuk mentransfer bebannya. Ya. Sehingga di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah di sini bidang gesernya yang menopang beban jadi 2 kali lipat dibandingkan dengan yang cuma single lap, cuma satu area saja yang menopang beban. Tentu saja untuk panjang sambungan yang sama, jumlah baris keling yang sama, di sini ada 6, kemudian di sini ada 5, kalau mau ditambah satu lagi 6, maka kekuatannya akan berbeda. Kekuatan kelingnya maksudnya ya. Karena di sini kelingnya bisa lebih banyak areanya yang menopang tekanan. Sedangkan di satunya, ya. Nah, jika platnya ini tebal, ya, jika platnya ini tebal, maka efisiensi sambungannya akan tinggi. Jadi kalau platnya tipis, mungkin cukup pakai yang single lap join. Nah, itu beberapa pertimbangan teknis nanti yang kita pelajari sambil jalan. Ya, sekedar untuk mengingatkan ini kita Zoom-nya tidak dapat yang premium, maka nanti dimohon bergabung kembali dengan link yang sama, ya, dengan link yang sama yang tadi. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk menganalisa kekuatan dari keling itu, pertama kita harus mengetahui mode kegagalannya. Mode kegagalan itu adalah cara dia rusak itu bagaimana. Ya, mode kegagalan itu. Nah, yang pertama, karena bebannya ini tidak segaris, maka dia menghasilkan momen kotel yang menyebabkan twisting atau bending di sini, bending pada plat. Ya. Dia mengakibatkan rotasi, dia terbending gitu. Maka jenis kegagalan yang pertama yang mungkin terjadi pada sambungan single lap adalah akibat bending. Tapi untuk analisa bending ini cukup rumit. Sehingga untuk plat yang tipis, jadi kalau platnya ini cukup tipis dibandingkan dengan panjangnya, maka dianggap gayanya ini tidak segaris. Sehingga bending ini diabaikan. Nah, ketika bending ini tidak bisa diabaikan karena platnya agak tebal, ya, agak tipis, ya diabaikan. Agak tipis sekali. Bendingnya diabaikan. Tapi kalau tidak bisa diabaikan, maka yang dilakukan adalah melakukan kompensasi. Faktor koreksi di dalam perhitungan kekuatannya. Sehingga tidak perlu dianalisa dengan perhitungan lagi. Tidak butuh rumus untuk menghitung bendingnya di sini. Nah, itu maksudnya nanti terkoreksi. Nah, berikutnya, jika tidak terjadi bending, dianggap tidak terjadi bending, dan platnya dianggap kuat, lebih kuat daripada kelingnya, maka yang rusak duluan adalah kelingnya. Yang terkena beban geser di sini. Ada penampang gesernya di sini. Tentunya sama dengan
luasan penampang dari badan rivet. Bukan kepalanya loh ya, bukan kepalanya, bukan ini, tapi tubuh rivetnya. Maka di sini ada tegangan geser yang cenderung untuk memotong, ya, mengiris keling. Kemudian mode kegagalan yang ketiga adalah jika kelingnya kuat, tapi platnya yang tidak kuat, maka plat akan mengalami keretakan. Dan keretakan itu dimulai dari tepi. Karena bagian tepi ini kritis, maka kemudian dibuatkan standar dari pusat keling ini. Yang pertama, yang paling dekat dengan tepi, itu jaraknya ada standar minimumnya. Ada jarak minimum. Dan itu ditetapkan oleh standar. Sehingga tidak perlu dianalisa inisiasi crack ini. Ya. Dan kita bisa langsung menganalisa kalau robeknya seperti ini berarti dia gagal karena platnya tertarik atau platnya robek karena tegangan tarik, tegangan normal berarti. Ya. Berarti sama saja dianggap seperti plat utuh, kemudian ditarik di kedua ujungnya, nanti dia akan gagal di bagian sini. Nah, berarti yang bekerja adalah tegangan normal dari P per A. A normalnya adalah penampang plat ini, luasan di sini. Nah, ini adalah lebar sambungannya, dan ini tebalnya. Ini width-nya, ini tebalnya, thickness-nya. Itu sama dengan A ini. Itu kalau plat utuh. Sedangkan di sini sudah ada rivetnya. Sehingga A yang efektif untuk menopang beban, ya, luasan efektif dari plat yang menopang beban tarik itu jadi berkurang. Jadi bukan ini lagi, tapi dikurangi. Dikurangi diameternya, diameter rivetnya. Ya, berarti lebar plat dikurangi jumlah rivet yang ada di sana kalikan diameternya, baru dikalikan tebalnya. Nah, mode kegagalan yang terakhir. Di sini ada lendutan-lendutan ini. Ini karena tekanan pada material. Dan ini disebut sebagai bearing stress. Tabrak ya. Bearing stress. Dan ini dianalisa tegangan normal juga. Tapi pembandingnya adalah kekuatan kompresi. Kalau ini tadi pembandingnya adalah kekuatan tarik. Ultimate robek ya. Nah, kalau di sini tadi pembandingnya adalah kekuatan yieldnya untuk tegangan geser. Maka asalkan masih di bawah ini semua, mereka aman. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Belum, Pak. Belum. Baik. Lanjutkan. Nah, yang pertama ini tadi seperti yang saya jelaskan. Momen, kalau dianalisa ya, kalau dihitung, tapi sebenarnya tidak perlu. Momen couple akibat gaya F itu besar ini, banding dengan thickness-nya di sini. Berarti jarak eksentriknya tadi, bertemunya adalah separuhnya T tadi ya. Separuhnya ketebalan plat. Analisanya kompleks, tidak perlu dilakukan analisa. Jadi cukup dengan cara apa? Menambahkan faktor koreksi, dan itu disertakan di dalam faktor keamanan. Jadi diperbesar saja faktor keamanannya. Misalkan safety faktornya harusnya 2, tapi dinaikkan jadi 3 untuk mengantisipasi beban bending.
Yang kedua adalah akibat tegangan geser. Nah, untuk tegangan geser ini, seperti contoh yang di awal, berbeda antara sambungan single lap joint untuk geometri single lap dan untuk yang double lap joint. Perbedaannya adalah ada di jumlah permukaan yang menopang beban geser. Jadi sini terlihat jelas ya, kalau ini punya 2, yang single lap cuma 1. Sehingga tegangan geser yang bekerja pada keling untuk double sear itu lebih kecil. Ya. Jadi untuk perhitungannya, dihitung tegangan geser average yang berbeda untuk masing-masing jenis sambungan, bandingkan dengan tegangan izinnya, dan dengan kekuatan yield, dibagi dengan safety faktornya. Ya. Baik, bentar lagi Zoom akan mati. Ya, kita akan ketemu lagi di link yang sama. Kita mulai lagi ya, kita lanjutkan. Recording in progress. Sambil menunggu yang lain gabung. Nah, ini tadi adalah tentang tegangan geser yang bekerja pada rivet sehingga mengakibatkan kegagalan, kerusakan pada rivet. Dan yang dianggap kuat adalah platnya, rivetnya dianggap lebih lemah. Kemudian, kerusakan yang terjadi pada bagian plat ada 2 tadi. Ada yang robek karena tegangan tarik, ya kan? Yang robek karena tegangan tarik. Ada yang robek karena terlalu dekat dengan ujung. Terlalu dekat dengan ujung benda yang disambung atau ujung sambungan. Nah, kalau diilustrasikan di sini ada single lap joint. Kemudian di sini bisa rivet, bisa baut sama. Diberikan beban F. Kita lihat geometri dari rivet dari plat yang disambung akhirnya dia mempunyai jarak dari pusat keling yang paling dekat dengan ujung sambungan itu adalah A. Tebal platnya P. Sama untuk masing-masing plat. Kemudian diberikan beban F. Maka akan terjadi kegagalan
selain kegagalan yang tadi robek di sini, ada jenis kegagalan lainnya yang terjadi. Ya, mau kita bahas di sini, yaitu robek akibat geseran di sini. Nah, robek akibat geseran yang agak menyimpang arahnya, tidak searah dengan beban, agak menyerong, ya. Tapi untuk analisa, untuk memudahkan analisa, ini dianggap sama, lurus searah dengan bebannya untuk memudahkan. Nah, sehingga luasan yang robek itu bisa dihitung di sini. Luasan robeknya bisa dihitung. Yang ke arah sana ini ketebalannya P, yang di sini tadi adalah jarak A panjangnya dari ujung sambungan. Maka plat itu akan tergeser dengan F per 2 kali penampang geser tadi. AP itu adalah luas yang diarsir ini karena ada dua luasan, maka di sini muncullah angka 2. Nah, ini pun tidak perlu dianalisa, asalkan mengikuti aturan baku untuk sambungan keling. Jika orang membuat sambungan keling itu sudah ada prosedurnya. Jadi menurut ISC tetapkan bahwasanya jika untuk jarak pusat keling ke sisi plat yang sejajar dengan garis beban, ya, untuk sisi plat yang sejajar dengan garis beban, kalau bebannya arahnya ke sana, berarti sisi yang ini yang dimaksud. Ya. Sehingga jarak 1,5 D itu adalah jarak yang mana itu? Dari pusat keling sini ke sisi yang dimaksud ini, sisi yang paralel. Kemudian, kalau jarak pusat keling ke sisi plat yang normal terhadap garis kerja beban saya, berarti terhadap sisi ini. Maka ada jarak minimumnya dari sini ke sini. Bisa tulis saja biar tidak lupa. Yang tadi jaraknya 1,5 diameter keling dari ujung sambungan ke pusat keling di sini 2 kali diameter keling. Ini jarak minimal ya. Kemudian jarak dari pusat keling normal terhadap garis kerja beban. Maksudnya mana ini? Jarak dari pusat ke pusat keling. Jarak antar keling ya. Jarak dari pusat ke pusat keling. Ya. Jarak antar keling. Kan kita di sini punya beberapa keling. Ya. Ada 2 keling. Kemudian keling yang satunya dari sini. Kemudian jaraknya normalnya diukur di sini 3D. Dari pusat keling yang normal terhadap garis kerja beban. Jaraknya 3D. Nah, itu adalah standar yang ditetapkan atau kode yang dipakai untuk mengantisipasi kerusakan-kerusakan akibat robekan ini. Nah, kalau kita tidak memakai standar ini, maka kita harus memastikan, jadi misalnya kita memaksa kalau jarak ujung sini ke ujung sini itu tidak 2D, tetapi kurang dari 2D, maka harus dibuktikan dengan analisa. Tapi kalau kita mengikuti standar ini tidak perlu dianalisa. Orang sudah yakin, oh ini kuat. Kita tinggal menganalisa mode kegagalan yang lainnya. Ngerti ini maksudnya? Saudara mengerti maksudnya?
Halo? Saya sendiri menjawab Pak. Untuk saya sendiri masih mencoba memahami Pak karena masih belum paham terkait jarak-jarak gitu. Ya, ya. Di bagian mananya yang belum paham? Penentuan antara paralel dan normal itu yang saya masih belum paham Pak. Ya, ya, ya. Oke. Yang disebut sebagai paralel itu kan sejajar. Ya. Kalau arah bebannya itu mendatar begini, maka sisi sambungan yang paralel itu adalah yang searah juga sisinya. Nah, yang disebut sebagai bidang normal terhadap beban gaya itu ya bidang ini. Tegak itu normal maksudnya. Berarti kalau untuk yang dua ini, yang dimaksud adalah jarak dari pusat keling ini sampai ke sisi plat yang normal dengan gaya. Gayanya kan ini. Maka sisi normalnya yang di sini. Maka jaraknya di sini seperti itu. Ya. Oke, dilanjutkan saja dulu, nanti akan ada contohnya. Nah, jika semua standar yang didiskusikan tadi untuk moment bending, untuk perobekan akibat terlalu dekat tadi sudah dipastikan aman dengan mengikuti standar, maka kita bisa menghitung model kerusakan yang umum terjadi karena desain. Yang ini tidak bisa distandarkan ini karena terkait dengan material apa yang kita pilih, ukuran rivetnya berapa, jumlah rivet per barisnya ada berapa, geometri adhernya bagaimana. Sehingga itu berbeda-beda untuk tiap desain, tidak bisa distandarkan. Memang harus dianalisa. Ini kerusakan yang pertama adalah platnya rusak karena beban tarik. Maka di sini ada persamaan untuk beban tarik. Tegangan normal itu adalah F dibagi dengan penampang yang normal terhadap beban gayanya. Makanya disebut tegangan normal, ya, tegangan tarik. Nah, permukaan yang normal terhadap F ini, ya permukaan ini. Kalau utuh ya. Nah, sekarang sudah ada lubang untuk meletakkan rivet, maka luasan inilah yang menopang beban tarik itu. Sehingga di sini lebar plat dikurangi oleh lubang keling, lubang untuk keling. Dan ini lubangnya berbeda dengan ukuran diameter keling. Diameternya disebut sebagai diameter efektif atau diameter lubang. Mengapa demikian? Ya, karena diameter lubang itu lebih besar daripada diameter keling. Tujuannya untuk apa? Agar waktu assembly kita mudah untuk memasukkannya ke sini kelingnya. Makanya kelingnya diameternya lebih kecil dibandingkan dengan lubangnya, atau lubangnya lebih besar dibandingkan dengan kelingnya. Nah, cara membuat lubang ini berpengaruh pada dimensi lubang. Kalau dia di drilling, pakai mesin drill, kalau kita bilang bor itu ya, lubang drill, maka tidak banyak penambahan diameternya pada metode pelubangan itu. Diameter lubangnya sama dengan diameter keling ditambah dengan 1/16. Tapi kalau diplong, biasanya ini untuk plat tipis ya, diplong, dipunch, itu lubangnya jadi lebih besar, per 8 inci, lebih besar dibandingkan diameter keling. Nah, ini penting untuk diingat ketika kita menganalisa kekuatan tarik dari plat. Nah, berikutnya tegangan bearing. Nah, akibat kompresi tadi ya.
bearing ini tidak bekerja di seluruh penampang, tapi bearing ini hanya diterima oleh plat yang didorong oleh tubuh rivet. Nah, tubuh rivet ini mendorong plat yang di sini, maka luas penampang dorongannya itu adalah seluas ini. Jadi beban ini akan mengalami kompresi akibat didorong oleh kelingnya. Gaya dorongnya adalah F yang bekerja di sini. Kemudian ini lebarnya sesuai dengan diameter keling. Dan ini sesuai dengan ketebalan keling. Ketebalannya aja. Maka muncullah persamaan ini. Tekanan normal, bearing, akibat beban. Nah, ini luasan bearingnya. Jika sambungan memiliki keling lebih dari satu, maka setiap sambungan keling itu diasumsikan menerima beban bearing dan geser yang sama. Maksudnya, kalau ada banyak rivet di sini, maka beban bearingnya dianggap sama untuk semuanya, homogen distribusinya. Nah, yang dikatakan sebagai desain sambungan keling itu adalah untuk menentukan jumlah dan komposisi atau layout keling, susunan keling di dalam sambungan untuk menghasilkan efisiensi sambungan. Untuk menghasilkan efisiensi sambungan yang paling besar. Jadi berapa jumlah kelingnya, bagaimana susunannya. Untuk material keling yang sudah diketahui, ukuran keling yang juga sudah dipilih, kemudian platnya juga sudah dipilih dan ditentukan. Maka akan bisa menghasilkan efisiensi sambungan seberapa. Nah, efisiensi sambungan itu diukur dari atau perbandingan antara kekuatan sambungan keling yang sudah ada kelingnya, kekuatan sambungan keling, dibandingkan dengan kekuatan tarikan plat yang masih utuh, yang diperoleh dari uji tarik tanpa sambungan. Tarikan 100%. Nah, ketika kita memiliki efisiensi sambungan yang tinggi, berarti kekuatan sambungannya besar dan sebaliknya. Nah, untuk mengisi, tadi kan kita menghitung banyak tegangan, ada tegangan geser, ya. Kemudian ada tegangan normal, kemudian ada tegangan apalagi bearing, ada 3 itu, maka manakah dari ketiga ini yang digunakan untuk menghitung efisiensi di sini? Ya, hitung saja semua, kemudian pilih mana yang paling kecil. Kekuatan sambungan yang paling kecil itu yang menentukan kemampuan sambungan. Ya, maka itu yang menentukan efisiensi sambungan. Pilih dari ketiga jenis tegangan tadi, mana yang paling kecil. Nah, untuk menganalisa kekuatan sambungan, kita punya beberapa tahapan. Pertama, kita cek dulu tegangan, mengevaluasi dulu kekuatan tarik plat jika kita berikan satu lubang. Jadi ini masih single joint tadi ya. Prosedurnya adalah kalau dia diberikan cuma satu lubang atau satu rivet saja, itu kekuatan tariknya berapa? Beban yang boleh bekerja di sini
kita sebut FT1, itu seberapa besar. Nah, ini yang akan menentukan kekuatan sambungan, karena dia yang paling ujung. Ya, ya paling ujung. Kemudian berikutnya kekuatan geser plat untuk satu lubang. Kalau ini tadi kan rusaknya karena ini ya, karena robekan. Nanti kalau yang satunya berikutnya itu di sini dipasang riset, maka penampang geserannya di sini berapa? Tekanan geser yang terjadi di sini berapa? Maka itu dihitung di sini. Kalau yang pertama tadi kekuatan platnya, yang ini kekuatan risetnya. Kemampuan menopang bebannya berapa besar. Kekuatan bearingnya juga demikian. Kalau ini yang bearingnya tadi dihitung berapa. Nah, dipilih yang paling kecil dari kekuatan inilah yang akan digunakan untuk menghitung efisiensi sambungan. Nah, untuk meningkatkan kekuatan sambungan, biasanya ditambahkan jumlah keling lebih dari satu. Karena kalau satu keling saja itu penampang gesernya terlalu kecil dibandingkan dengan penampang platnya. Sehingga nanti platnya pasti aman dan kelingnya yang pasti rusak kalau cuma satu. Maka kekuatannya bisa ditambahkan dengan jumlah keling yang lebih banyak. Ya. Nah, bagaimana menentukan jumlah kelingnya tadi? Ini ada aturannya di sini. Jumlah keling itu didapat dari kekuatan tarik dibagi dengan kekuatan yang paling lemah. Ya, dari geser atau bearing. Jadi ini kita jadikan sebagai panduan. Ini kekuatan tariknya dibagi dengan yang paling lemah di sini. Siapa yang paling lemah? Rusak di kelingnya akibat geser atau rusak pada platnya akibat kompresi. Itu yang digunakan sebagai pembagi di sini. Nanti akan ketemu jumlah keling. Itu adalah jumlah keling minimal. Kemudian setelah ketemu jumlahnya, maka perlu dievaluasi kekuatan platnya. Kalau ketemunya 10 riset, bagaimana cara menyusunnya? Ya. Kalau ketemu 12 riset, bagaimana cara menyusunnya? Ya. Misalkan untuk 10 riset saja, kita punya beberapa variasi. Misalkan seperti ini. Oh, ini 9 ya, bukan 10 ya, ini 9. Ya. Kalau mau 10 misalkan, dalam sebuah sambungan. Bisa seperti ini atau bisa di tengah-tengahnya 4 langsung. Kemudian di sini 2, 1. Nah, dari beberapa pilihan susunan keling ini, manakah yang paling tinggi efisiensinya? Nah, itu harus dianalisa. Apakah memilih yang ini kah? Atau memilih yang ini? Atau dikurangi 1 biar simetris. Nah, itu ada cara tahapannya. Jadi setelah menghitung jumlah keling, menentukan susunannya bagaimana di dalam sambungan tadi. Nah, untuk itu kita perlu mengevaluasi kekuatan plat untuk tiap garis keling. Loh, kenapa kok di sini yang dievaluasi kekuatan platnya?
Kan kekuatan kelingnya kan sudah selesai dievaluasi di sini. Semuanya ini tadi adalah bertujuan mendapatkan jumlah keling, di mana kalau jumlah ini sudah ditentukan, keling tidak akan pernah rusak. Nah, berarti kalau keling sudah tidak rusak, maka yang rusak siapa? Platnya. Maka di sini dievaluasi kekuatan platnya. Maka kita perlu membandingkan beban yang bekerja pada sambungan, pada plat untuk tiap baris keling. Ya, misalkan seperti ini. Kemudian kita punya 9 rivet misal. Maka kita punya beberapa baris di sini. Ada beberapa baris rivet yang kita miliki. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan 5. Yang ini simetri. Kiri kanan. Dengan bagian tengah itu yang isi 3. Nah, bebannya diberikan di sini misalkan. Besar P. Maka kemudian beban P ini dibagi-bagi ke setiap barisnya. Didistribusikan. Ya. Berarti kekuatan atau beban yang bekerja di, misalkan di sini ya, 1, beban yang bekerja pada baris ke-1 ini tidak sama dengan beban yang bekerja pada baris kedua, sesuai dengan jumlah rivetnya. Dan kekuatannya juga tidak sama. Nah, bagian yang paling dekat dengan beban itu mempunyai luasan penampang yang paling besar. Makanya di ujungnya itu dipilih 1 keling saja. Harapannya ujungnya ini tidak akan rusak duluan. Kenapa? Karena platnya yang di sini yang paling dekat dengan beban, menerima beban paling besar. Nah, bagian keling yang di belakangnya ini akan menopang beban yang lebih rendah dibandingkan ini. Bebannya di sini lebih rendah dibandingkan C. Maka di sini ada kata-kata P aktual. Ya. Nah, FC ini adalah F yang bekerja di sini, ya, sama dengan FC ini. Maksudnya kekuatan sambungan di baris keling yang pertama. Kemudian ya FC adalah beban itu ya. Dan P aktual adalah beban yang bekerja di tiap barisnya, yang itu bisa berubah-ubah nilainya sesuai dengan nomor barisnya. Makanya di sini ada perkalian, pembobotan, ya, pembobotan. Jadi kalau di sini pada keling pada baris pertama, ya, dia tidak memiliki jumlah rivet yang ada di depannya. Maka ini adalah jumlah keling total dikurangi jumlah keling yang di depannya yang tidak ada, 0 berarti untuk baris yang pertama. Maka P aktual pada baris yang pertama itu sama dengan jumlah keling total dikurangi jumlah keling yang ada di depan baris pertama 0 bagi dengan N sama dengan 1. Maka sama dengan FP. P aktual yang bekerja di baris pertama ini sama dengan FP. Yang sudah dihitung di sini. Sudah dihitung di sini. Kemudian P aktual pada baris berikutnya, baris kedua di sini, itu dihitung dengan cara yang sama. Jumlah keling total dikurangi keling yang ada di depannya. Jumlahnya berapa? 1 dibagi dengan jumlah keling total. Nah, ini sudah lebih kecil dibandingkan dengan FC. Maka P aktual yang bekerja pada baris kedua tidak sebesar FC lagi, tapi sudah berkurang. Tergantung dari jumlah kelingnya. Nanti kalau di baris pertamanya lebih banyak keling, maka N aksinya ini lebih banyak, maka bebannya semakin besar.
semakin lemah di ujungnya sini. Itu ya, cara menghitungnya nanti, P aktual. Nah, P aktual ini yang bekerja tidak boleh lebih besar daripada P yang diizinkan atau kapasitas beban yang diizinkan. Yang dihitung dari kekuatan tensile, dari kekuatan tarik dari material plat dikalikan dengan luas penampangnya, ini penampang plat yang sedang dianalisa. Kalau di baris pertama ya 1 kali diameter efektif lubang, 1 kali W dikurangi diameter efektif lubang. Jadi ini kita bandingkan P low dengan gaya aktual yang terjadi di masing-masing baris keling. Nah, kemudian efisiensi sambungannya diperoleh dari mana? Efisiensi sambungannya itu ditentukan oleh kekuatan ujung sambungan yang kelingnya cuma 1 tadi ya, dibagi dengan kekuatan tarik dari plat sambungan tadi. Ini adalah kekuatan real, ini adalah kekuatan utuh tanpa sambungan. Diperolehlah efisiensi. Nah, itu untuk untuk analisa tentang sambungan keling. Jadi dengan cara ini kita bisa melakukan iterasi, ada berapa jumlah keling sebaiknya di tiap baris. Kemudian berikutnya adalah beban eksentrik di sini. Beban eksentrik karena tidak melalui pusat sambungan bebannya, tapi ada jaraknya. Maka dia akan menimbulkan momen di sini, momen kopel yang bekerja pada sambungan. Nah, selain momen tadi, dia juga menerima beban langsung, beban geser langsung akibat P. Jadi gaya P ini dia akan dibagi-bagi ke setiap keling di sini. Jadi setiap keling akan didorong oleh plat ke bawah. Ini adalah beban yang diterima oleh keling, oleh direct shear-nya. Sedangkan lubang platnya dia tidak bisa jatuh. Dia tidak bisa jatuh karena dia ditopang oleh keling. Kan aksi reaksi. Kalau ini kelingnya didorong ke bawah oleh gaya P, kalau ini bracketnya ditahan supaya tidak jatuh oleh keling, jadi reaksi tumpuannya. Makanya di sini arahnya berkebalikan. Dan ini didistribusikan merata, diasumsikan distribusinya merata. P dibagi dengan jumlah keling, ya. Nah, mau menganalisa yang mana? Pakai gaya reaksi atau pakai gaya aksi? Terserah. Pakai yang mana boleh asalkan konsisten. Ya, asalkan konsisten. Jadi misalkan ini, nanti kalau P-nya ini dipindah ke sini, maka timbul momen ke arah sini. Ya, timbul momen ke arah sini, maka keling akan mengalami tegangan di sini. Dia akan mengalami tegangan sini. Pada keling ya, pada keling. Maaf, salah itu ya. Itu dari sini. Oke. Jadi ini adalah
gaya-gaya yang bekerja yang kalau di total menimbulkan momen yang sama dengan momen luar ini. Nah, ini pada keling. Sehingga pada bagian keling ini dia akan mengalami gaya seperti ini. Nah, sedangkan kalau dianalisa pada platnya, ya, maka platnya akan mengalami gaya topang ke sini dan juga akan menghambat gerakan keling yang ke arah sini, maka ada bebannya ke arah sini. Kalau ini digeser naik ke atas, gitu ya, boleh digeser naik ke atas. Hilang. Maka jadilah gambar seperti ini. Ini yang terjadi pada platnya. Kalau ini yang terjadi pada kelingnya. Nah, kalau pada plat nanti dia akan mengakibatkan bearing, ya. Jadi bearing stress di sini, mengakibatkan bearing stress. Tetapi kalau pada kelingnya, maka dia akan mengalami shear stress, ya, mengalami shear stress. Maka kalau konsisten tidak akan masalah untuk resultannya ini. Yang bermasalah itu bukan yang berbeda itu cuma arahnya saja nanti, interpretasi arahnya saja. Jadi tetaplah konsisten. Kalau pakai aksi ya aksi semua, kalau reaksi ya reaksi semua. Jangan dicampur, nanti salah arah gambar vektornya berubah, resultannya berubah, nanti salah titik kritis kelingnya yang mana beda, ya. Nah, seperti ini tadi. Kalau kita berikan beban motor di sini, beban motornya kan sebenarnya ada di ujung, ya. Terus kalau dipindah ke sana, maka timbul momen, gitu ya. Maka momen ini akan dilawan oleh masing-masing keling. Gitu. Nah, kalau gaya P tadi, yang gaya langsung, yang ke bawah, itu langsung enak. Jumlah gaya dibagi dengan jumlah keling. Ya. Gaya vertikalnya tadi dibagi dengan jumlah keling. Tetapi kalau untuk momen ini, tidak bisa seperti itu. Karena dia nilai momen ini bergantung pada jarak keling terhadap pusat sambungan. D1 sampai D4 ini. Jarak masing-masing keling ke pusat sambungan. Tetapi kalau di total, momen akibat gaya luar, akibat jarak eksentrik tadi, akan sama dengan jumlah momen yang bekerja pada setiap kelingnya. Momen terhadap pusat sambungan. Sehingga diperolehlah persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, besarnya momen yang terjadi di sini setara dengan jarak antara gaya dengan pusat sambungan. Makanya semakin besar jarak sambungannya, maka semakin besar juga momennya. Atau gambarkan begini, F yang bekerja pada keling akan berbanding dengan jaraknya. F-nya sebanding dengan jaraknya. Sehingga jadi seperti ini. Dengan dua persamaan ini kita bisa mendapatkan gaya pada tiap keling sebagai fungsi F1, yang kalau tahu F1 ini maka di semua titiknya kita bisa tahu persamaan ini. Maka menjadi lebih umum lagi untuk mencari nilai beban F akibat momen bending pada keling tertentu, pada keling nomor yang ke I, maka kita masukkan momen eksentriknya. Kemudian ini jarak keling yang sedang dianalisa dibagi dengan jumlah kuadrat semua keling terhadap pusat sambungan. Maka kemudian desain itu selalu ini kita kurang 1 menit ya, nanti
sekali lagi kita tambah satu sesi lagi dan kemudian selesai ya. Ya, oke, kita selesaikan sesi ini dulu. Tolong gabung lagi ya, tolong gabung lagi, tinggal satu sesi saja yang kita selesai. Terima kasih. Kita lanjutkan di sini satu sesi terakhir untuk pertemuan kita. Recording in progress. Baik. Tadi sampai pada bagaimana kita menemukan gaya-gaya yang terjadi pada keling akibat momen dan gaya geser langsung. Ya. Gaya geser langsung diperoleh dengan cara membagi P tadi dengan jumlah keling P per 4. Sedangkan untuk momennya diperoleh dari rumus perbandingan momen untuk distribusi momen untuk tiap keling tadi. Momen eksentriknya dikalikan dengan jarak dari pusat sambungan keling ke pusat sambungan ke diameter kelingnya, ke titik tengahnya keling ini, bagi dengan jumlah total jaraknya tadi. Nah, kemudian berikutnya adalah kita mencari di bagian manakah gaya-gaya tersebut menghasilkan resultan yang maksimum. Berarti kita selalu memandang desain itu dari beban yang kritis. Kalau beban yang besar saja aman, maka yang lain tidak perlu dihitung, begitu maksudnya. Jadi cukup satu saja yang dihitung, tetapi itu yang paling kuat. Maka yang lainnya pasti akan aman. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah contohnya, tugas maksudnya ya, ini tugas untuk saudara. Oke, sampai di sini, apakah ada yang perlu kita diskusikan? Dari penjelasan tadi, apakah ada hal yang belum jelas, yang perlu untuk kita diskusikan? Apakah saudara ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, benar. Ya, benar. Diplong, dibor sama diplong. Iya, maaf Benedicto, suaramu putus-putus sehingga saya tidak menangkap dengan jelas pertanyaanmu. Ya, tolong diulangi ya. Ya, oh tidak, kalau pengerjaannya sendiri, misalnya kita drill atau kita punch,
dia tidak akan merubah mikrostruktur di sekitar platnya itu. Jadi properties materialnya akan tetap. Yang berbeda itu adalah geometrinya. Kalau di plong itu seperti kita punya pipa gitu, pipa yang tajam dan keras, kita pukulkan pada plat yang ingin kita lubangi. Nah, karena metodenya itu dengan dipukul seperti itu, maka diameter yang dihasilkannya menjadi lebih besar. Itu saja. Dampaknya adalah di geometrinya saja. Dari kedua metode pembuatan lubang itu, dampaknya hanya pada diameter lubangnya saja. Dan pemilihan di antara keduanya itu kalau yang drill itu kan diameternya lebih kecil ya dibandingkan dengan punch, diameter lubangnya itu. Tetapi ini seakan-akan kalau kita buat lubang itu dengan drilling, itu akan menjadi lebih baik. Kenapa? Karena kekuatan platnya tidak akan banyak berkurang. Ya, tidak banyak dikurangi oleh lubang-lubang tadi, karena lubangnya lebih kecil. Jumlah keling yang sama, tapi kekuatannya lebih besar yang di drill. Tetapi itu tidak signifikan. Terkadang itu tidak signifikan selisih kekuatannya itu antara drill dengan punch. Tetapi biayanya signifikan berbeda. Kecepatan produksinya berbeda. Nah, itu kira-kira yang digunakan sebagai dasar pemilihan. Ini harus di drill atau di punch gitu. Kalau di drill memang akan lubangnya lebih bagus, diameternya kecil-kecil, sehingga kekuatan sambungannya akan naik. Tapi seberapa besar naiknya dibandingkan dengan investasi biayanya. Orang bikin lubang di drill satu kali buat lubang itu berapa detik dan butuh energi berapa banyak. Sedangkan kalau punch itu tinggal pukul saja berlubang. Ya, itu ada pertimbangan-pertimbangan dari sisi ekonomis dan produktivitas. Tetapi kalau dari sisi analisa elemen mesin ini ya tidak ada dampak di materialnya. Tidak seperti las ya. Kalau las kan kita ngelas, kemudian ada kenaikan temperatur, sehingga yang dipanaskan tidak hanya las elektroda lasnya saja, tetapi material yang disambung juga ikut dipanaskan. Nah, bagian yang dipanaskan itu akan berubah mikrostrukturnya, maka berubah sifatnya, bisa naik, bisa turun kekuatannya. Yang jelas lebih cepat karatan, ya, lebih cepat berkarat. Nah, kalau itu ya memang terjadi. Nah, kalau itu yang dimaksud oleh Benedicto, maka di pembuatan lubang punch ini tidak akan terjadi hal seperti itu. Apakah jawaban ini bisa membantu Benedicto? Ya, sama-sama. Ya, kita sekarang coba latihan satu soal untuk yang menyusun geometri sambungan tadi. Jadi kita punya, saya tuliskan saja di sini, kita punya 2 buah plat yang akan disambungkan. Nah, ini overlapnya di sini. Kalau dilihat dari samping, tampaknya seperti ini. Kemudian di sini kita punya jaraknya, geometrinya, data geometrinya. Untuk platnya ini lebarnya diketahui 15 inci. Kemudian tebalnya ini juga diketahui. Jaraknya setengah inci. Ya, tadi width-nya.
itu sebesar 15 inch. Kemudian tebalnya thickness setengah inci. Disambungkan single lap seperti ini. Nah, diameter rivetnya yang dipakai, ya, diameter rivet yang dipakai untuk menyambungkannya itu 7/8 inch diameternya, diameter rivet ya. Kemudian kekuatan material baik untuk sambungan, untuk platnya yang disambung maupun untuk rivetnya itu memiliki data kekuatan seperti ini. Untuk kekuatan shear, kekuatan shear-nya itu 13.500 pound per inch. Sedangkan kekuatan bearingnya itu sampai 27.000 psi, 2 kali lipatnya shear. Kemudian untuk kekuatan tensilnya ultimate ya, biar tidak patah ya, tidak robek. Ini ganjil ini, ultimate-nya SSU ya, ini SSU. Maksimum. Nah, ini ultimate tensile. Salah lagi nih nulisnya. Ultimate shear. Ultimate shear di sini. Nah, kalau yang tensile ini 18.000 psi. Nah, kita diminta untuk mendesain sambungannya. Jadi pertanyaannya adalah berapa jumlah kelingnya dan susunannya bagaimana layoutnya. Sambil memperhatikan standar-standar tadi, jarak minimum dari masing-masing sisi. Nah, untuk menjawab berapakah jumlah keling yang dibutuhkan, maka kita harus yang pertama tadi menghitung berapakah kekuatan tarik kalau di sini diberikan satu keling saja. Ya kan? Kalau di sini dilubangi, diisi satu keling, maka dia kuat menopang beban sampai berapa. Maka kita hitung di sini. Ft untuk satu lubang, gaya tarik, kapasitas gaya tarik untuk satu lubang, itu berapa? Berarti di sini kekuatan lubangnya, kekuatan plug untuk satu lubang adalah S UT-nya, tegangan yang diizinkan di sini maksimum tanpa robek, dikalikan dengan luas penampang plugnya di sini yang sudah dikurangi oleh diameter lubangnya. Maka W dikurangi dengan diameter efektifnya. Nah, diameter efektif ini tidak sama dengan D. Kalau diameter kelingnya 7/8, maka diameter efektifnya 7/8 ini ditambah dengan per 8 karena dia pakai punch, dilubangi dengan punch, sehingga sama dengan 1 inch diameter lubangnya. Maka dari sini kita memperoleh hasil perhitungan kalau Ft ini 18.000, kemudian 15 inci lebarnya,
dikurangi 1 inci dikalikan tebalnya setengah inci, ketemunya 126.000 pound. Ya. Jadi ini adalah kekuatan tarikan kalau kita melubangi plat dengan satu lubang. Nah, sekarang itu adalah kapasitas kekuatan platnya. Sekarang kita menghitung kapasitas kekuatan kelingnya. Ya, kekuatan kelingnya. Shear-nya. Kalau Fs untuk satu keling saja, itu berapa? Kalau satu keling saja, maka yang bekerja di sini akan ditopang oleh satu penampang permukaan saja di sini. Fs1, Fs1. Nah, di sini penampangnya ya diameter luasan lingkaran di sini. Maka kita hitung berdasarkan kekuatan gesernya, ultimate shear-nya dikalikan dengan penampang gesernya. D, bukan D efektif lagi, tapi ini kita mau keling. Pi/4 D kuadrat. Sehingga kita peroleh di sini nilainya 8.110 pound. Kekuatan geser untuk satu keling. Nah, kekuatan bearing, kalau hanya satu keling saja, agar tidak robek platnya, ya, agar tidak robek platnya, itu berapa? Berarti kekuatan bearing dari material dikalikan dengan penampang bearingnya. Penampang bearingnya itu ya, kalau di sini ada plat, ada bearing, maka ya inilah luasannya. Diameter dikalikan tebalnya. Maka kita mendapatkan nilai di sini 11.800 pound. Dari kedua ini, yang paling lemah adalah yang shear. Maka ini yang akan menentukan jumlah kelingnya. Oke, satu keling kuat menampung segini. Nah, kalau kita cuma pasang satu keling, maka efeknya adalah semua beban keling itu tidak bisa semua beban sambungan itu tidak bisa ditopang oleh satu keling, pasti patah duluan. Nah, agar kuat maka ini harus dikalikan sejumlah keling yang dibutuhkan. Nah, sehingga kita menghitung jumlah keling itu adalah dari Ft yang satu lubang ini dibagi dengan yang paling rendah, paling lemah dari kedua ini. Di sini Fs1. Dan di sini dihitungnya ketemunya 15,55. Ini tanpa angka keamanan loh ya. Tanpa angka keamanan. Di sini tinggal langsung dipakai nilai maksimumnya. Kalau pakai angka keamanan, maka ini pakai safety factor. Di sini pakai safety factor. Di sini juga safety factor. Jadinya lebih kecil dari ini semua. Ya. Nah, oke, asumsinya di sini ya, safety faktornya diabaikan dulu. Tetapi kalau toh pun dimasukkan, nanti safety faktornya di sini akan saling meniadakan, kan sama-sama ada safety faktornya ya. Jadi tidak apa-apa, tanpa safety faktor tidak bisa jalan. Ini angkanya tidak bulat, maka harus dinaikkan, dibulatkan. Jadi 16 keling. Nah, bagaimana cara kita menyusun 16 keling ini? Bagaimana caranya? Tuh. Ya, maaf. Nah, luasan untuk meletakkan keling terbatas seperti ini. Ya. Terus kemudian kita juga punya batasan ruangan yang tadi ditetapkan. Tapi kita punya perhitungan kalau di ujung sambungan
jumlah keling itu cuma satu saja. Kemudian bentuk sambungannya simetri kiri kanan agar kekuatannya sama. Nah, di sini butuh berapa banyak keling? Kalau ini sudah diambil 2 begini, dari 16 tadi tersisa 14. Jadi total kelingnya tadi kan ada 16. Sudah diambil 2, tinggal 14. Nah, 14 itu kita mau ngaturnya bagaimana? Karena kita buat garis-garis untuk mengatur baris dari kelingnya. Nah, ini tiap orang bisa berbeda, ya, sebenarnya. Dan harus dibuktikan kekuatannya untuk masing-masing desain. Kalau itu ternyata berbeda. Jadi misalkan di sini kita punya berapa baris rencananya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan 6. Jadi kalau di sini ditaruh 2, ini 2. Ada berapa ini? 6 ya. Tinggal 10. Berarti nanti di sini 5. Nah, 5 ini mengakibatkan terlalu rapat, ya kan? Terlalu rapat. Kalau 5 di sini sudah ada 5 inci sendiri yang sudah digunakan untuk lubang, ya. Sudah digunakan untuk lubang. Padahal kita juga punya batasan jarak antara sini dengan sini dari berapa? Jarak paralelnya 1,5 D ya. 1,5 D ya. Itu ya. Kemudian di sini juga 1,5 D. Kalau kita diambil 1,5 inci, 1,5 inci, 3 inci, bisa 12. 12 dikurangi 5, bisa berapa? 7. Nah, 7 itu dibagi jaraknya begini. Itu dapat berapa? Ada 1, 2, 3, 4. 7 dibagi 4. Dapatnya cuma 1 inch, 1/3/4 inch. Ya. Ini tidak sampai 2D-nya. Tidak sampai 2D. Maka ini terlalu dekat. Maka kita bisa mencari cara yang lain. Tapi kita tambah saja, jangan 6 baris di sini. 7 baris. Kita pakai 7 baris. Nah, misalkan seperti ini, ada 7. Dan kita ingin menentukan masing-masing barisnya. Berikutnya di sini perlu kita tambahkan berapa? Apakah 2 atau 3? 2 atau 3? Itu pertanyaan yang harus dijawab dengan analisa. Jadi kita sekarang akan menganalisa pada baris yang kedua ini, berapakah jumlah keling yang bisa dipasang untuk mendapatkan kekuatan sebesar 126.000 pounds ini. Ya. Maka kita hitung di sini P aktual yang ditopang oleh baris kedua. P aktual pada baris kedua itu sama dengan jumlah total keling dikurangi dengan jumlah keling yang ada di depannya dikalikan dengan FT tadi, atau P tadi ya, FT1 nya. Maka kita memperoleh di sini jumlah kelingnya adalah 16 dikurangi 1 keling dibagi 16 dikalikan dengan 126.000 tadi. Maka ketemunya berapa di sini? 118.000 pound yang ditopang oleh
baris kedua ini bebannya. Kemudian tegangan bearingnya bagaimana? Kekuatan tarik platnya bagaimana? Kekuatan tarik platnya ini kan beban aktual yang terjadi. Nah, kekuatan yang tersisa di sini berapa? Harus dicek. Kalau ini adalah beban yang terjadi, kekuatan platnya di sini mampu menopang sampai berapa? PLO-nya pada baris yang kedua itu. Tentu saja tegangan tarik, kekuatan tarik maksud saya, kekuatan tarik dari platnya dikalikan dengan V dikurangi dengan jumlah keling yang ada di baris itu, pada baris 2 dikalikan dengan diameter efektif lubang. Maka kita dapatkan di sini 15 dikurangi ada 2 keling, 2 inci, 2 kalikan 1 inci, kalikan dengan tebalnya. Maka ketemu di sini 117.000 pound. Nah, di sini yang dihasilkan beban yang mampu ditopang lebih kecil daripada beban aktual yang bekerja. Mestinya dia gagal, ya, mestinya dia gagal. Pasti dia akan robek di sini. Kalau mau strict ya secara matematika. Tetapi perbedaan 1000 pound ini dibandingkan dengan 118.000 itu kecil sekali, kurang dari 1%. Sehingga dianggap tidak signifikan. Maka dianggap boleh meletakkan 2 reset di sini. Tapi kalau kita terlalu khawatir, maka kemudian kita pasangnya cuma 1 reset saja. Kalau 2 nanti akan robek. Tapi kalau dipasang dengan 1 reset, maka di sini nanti ukurannya ngurangnya jadi 1 inch, maka kapasitasnya lebih besar, kapasitas kekuatan sambungannya. Tapi di sini cuma 1 saja. Nah, pilih yang mana itu diserahkan kepada kita, engineer-nya. Ya, makanya saya bilang tadi harus dibuktikan dengan analisa judgment tadi. Itu berapa? Jadi ini opsi yang pertama, 1, 2. Opsi yang kedua adalah 1 reset. Versi ini juga 1 reset. Nah, sisa 10 reset. Ya, sisa 10 reset yang harus disusun di 3 baris berikutnya. Maka kalau kita menggunakan piramida itu, di sini ada 4, kemudian di sini ada 3. Iya, 10. Nah, meskipun ini bagus secara pola begini ya, diamond, tetapi harus dibuktikan, benar nggak kita bisa meletakkan 3 reset di sini? Rusak tidak? Caranya bagaimana? Ya cek P aktual pada baris yang ketiga ini bagaimana? P aktualnya bagaimana? Kita hitung di sini. P aktual pada baris reset yang ketiga itu sama dengan 16 reset total, kurangi dengan jumlah reset yang depannya, karena kita di baris ketiga sekarang, jumlah reset di depannya itu ya semuanya ini, dikurangi 3. Dibagi dengan jumlah resetnya dikalikan dengan kekuatan tarik dari plat tadi 18.000 ya. Nah, ini dapatnya adalah 102.500 pound. Ini beban yang bekerja di baris ketiga. Sudah lebih kecil. Awalnya tadi kan 126 yang di ujung. Kemudian berkurang jadi 118 baris kedua. Kemudian berikutnya berkurang lagi di sini jadi 102.500.
tapi distribusinya hampir merata sehingga bebannya tidak jauh berbeda. Ini indikasi bagus ini, ya, efisiensinya biasanya tinggi. Nah sekarang dibandingkan dengan P allowable-nya pada baris yang ketiga, kan ada 3 lubang, berarti kekuatan platnya berkurang. Jadi di sini kekuatan platnya 18.000 dikalikan dengan B-nya 15, dikurangi jumlah lubangnya 3 kali diameter efektif, jadi 3 inch, dikalikan dengan setengah. Nah, di sini ketemunya PLO-nya adalah 108. Kuat ini berarti, ya. Besar PLO-nya, jadi tidak masalah. Tadi yang agak ragu-ragu itu adalah di baris kedua. Nah, sekarang di baris ketiga kita tidak ada masalah. Meletakkan 3 riset. Berarti benar. Nah, sisanya berarti 4 riset di sini juga bisa dibuktikan dengan hitungan. Dan nanti hasilnya pasti P allowable-nya lebih tinggi daripada P aktual yang di sini. Kalau saudara hitung dengan cara yang sama, saudara akan dapatkan P aktualnya di sini adalah 78.000, sedangkan P allowable-nya 99.000. Nah, efisiensi sambungannya bagaimana? Efisiensi sambungan dihitung dari kekuatan sambungan yang paling kecil, ya, allowable yang maksimal maksud saya dibagi dengan tensor strength of plate. Ya. Jadi FT1 tadi kekuatannya di sini 126.000, ya, 126.000 dibagi dengan kekuatan tensor stress dari plot jika tanpa lubang, ya, tanpa lubang. Dengan 18.000 kali 15 kali setengah inci, dapatnya 93% efisiensi sambungannya. Ya, 93% ini ya umum lah, wajarnya ya, wajarnya. Nah, untuk geometri atau layout yang seperti ini harus dicek lagi. Kalau ada 4 riset di sini, cukup tidak space-nya ada 4 inci untuk lubang, kurangi 3 inci untuk jarak dari tepi. Jadi sudah 7 ya. 7 sisanya 8. 8 itu dibagi ke dalam dibagi 3 di sini. Jaraknya 8/3 inch. 2 inci lebih ya kan? 2 kali diameternya. Maka di sini tidak masalah. Tidak masalah. Jaraknya 2 meter. 2 kali diameternya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk memperhatikan perhitungan kekuatan dan juga standar yang diberikan tadi. Jangan lupa juga untuk menghitung jarak dari sini, untuk menghitung total panjang overlap-nya yang dibutuhkan berapa. Kalau lebar plot kan tidak bisa ditambah, tapi kalau panjang overlap kan masih bisa ditambah, nggak masalah. Tapi ini jarak totalnya dari sini ke sini berapa? 3 inci, 2 kali diameter ya, 2 inci, kemudian di sini 2 inci. Dan jarak dari sini nanti juga masing-masing 3 inci. Jaraknya 3 inci, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 inci ditambah dengan 2 inci, totalnya berapa? Ya. Nah, itu adalah cara kita menghitung, merancang sambungan keling untuk single lap joint. Nah, untuk yang butt joint, ya, yang double tadi, yang dijepit, itu tinggal merubah pada bagian penampang gesernya saja. Itu analisis. Saudara bisa melihat contoh-contoh analisa itu di bukunya Dutchman, di bukunya Bandari, atau di Gurmi Gupta untuk perhitungan keling tadi. Banyak sekali contoh-contohnya.
Sampai di sini ada pertanyaan, kita masih punya 4 menit. Jika tidak, kita bisa selesaikan meetingnya. Belum ada? ada Pak. Belum ada, oke. Ya. Baik, terima kasih. Kalau begitu kita akhiri dulu kuliah kita hari ini. Sampai ketemu lagi di